Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzina astafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Hadirin yang dimuliakan Allah, di kultum kali ini saya akan mencoba untuk mengurai 3 kata ajaib. Saya akan mencoba mengurai 3 kata ajaib. Biar kayak Ustadz Nas pakai skema ya. Ada, maaf, kemudian tolong dulu, baru terima kasih. 3 kata ini sangatlah familiar di telinga kita. Kita sering mendengarkannya. Tapi apakah kita sudah membiasakan untuk mengucapkannya? Ya, makanya sekarang mari coba kita urai satu persatu, mulai dari kata maaf. Sebagai manusia, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Sudah nggak bisa dipungkiri bahwasannya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kata pepatah populer, nobody's perfect. Nggak ada manusia yang sempurna. Dari tukang becak hingga presiden, saya pastikan 100% bahwasannya mereka pernah berbuat kesalahan. Nabi mulia kita, Nabi Muhammad SAW, bahkan diceritakan di suatu kisah, beliau ketika menjamu para pembesar Quraisy dan dakwah kepada mereka, Ummi Maktum datang. Di saat yang tidak tepat itu akhirnya Rasulullah memalingkan wajah darinya dan bermuka masam. Hingga Rasulullah diingatkan oleh Allah. Jadi Rasulullah, makhluk yang paling mulia di bumi saja bisa melakukan sebuah kesalahan. Namun yang menjadikan beda, kalau Rasulullah salah, yang mengingatkan langsung Allah. Jadi cerita tersebut termaktub dalam Quran surah Abasa yang berarti bermuka masam. Kalau kita sudah tahu fakta tersebut, ya, sudah tahu bahwasannya penting untuk mengucapkan kata maaf, namun kenapa masih sulit? Jawabannya karena mengucapkan kata maaf itu butuh keikhlasan dan keberanian yang besar. Jadi butuh keberanian. Nah, terus apa aduh Bang? Tolong. Maka dari itu oke, lupa. Kita lanjut ke yang kedua. Tolong. Manusia adalah makhluk sosial. Kang, Mbak, makhluk sosial. Maksudnya dalam hidup kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya meminta bantuan, dibantu dan membantu. Bahkan sampai akhir hayat pun nanti, minimal kita masih membutuhkan 4 orang untuk membantu mengangkat jenazah kita. Meninggal masih butuh bantuan. Maka dari itu kita harus dengan hati besar untuk mampu dan berani mengucapkan kata maaf. Ayah saya pernah mencontohkan dan berpesan bahwasannya kita dalam hidup itu harus saling tolong menolong. Ada 3 H yang harus kita miliki. Honest is the best attitude, and then humble is the best approach, and for the last, helpful is the best invest. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena ya benar,
Hidup itu seperti halnya roda, yang mana kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita bisa memberi bantuan, namun di saat yang lain kita butuh bantuan. Maka dari itu ketika kita posisinya di atas, bisa memberikan bantuan, ya sudah seharusnya kita lebih sering dan rajin membantu. Hingga pada suatu saat nanti ketika kita butuh bantuan, ada yang membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oke, terakhir, terima kasih. Terima kasih adalah salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah, namun lewat sesama manusia. Perihal syukur, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah pasti menambah bagi siapapun mereka yang mau bersyukur atas nikmatnya, begitu juga sebaliknya. Allah akan mengadab bagi siapa saja yang kufur atas nikmatnya. Sama halnya dengan manusia, kalau kita sering memberikan ucapan terima kasih pada orang yang membantu kita, menolong kita, maka insya Allah bisa dipastikan dia akan senang, dan di lain waktu ketika kita butuh lagi, dia akan siap dan lapang dada untuk membantu lagi. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The Power of Water, keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh air, salah satunya ialah air itu mampu menyimpan pesan seperti halnya flash disk. Jadi ketika air itu dibisikkan kata yang baik seperti halnya arigato atau terima kasih, maka molekul-molekulnya itu menjadi kuat dan ada 6 molekul yang bersatu. Ini bukan ad-dakhil, bisa dilihat ya. Ya, jadi risetnya ada, Dr. Masaru Emoto. Namun ketika air itu dibisikkan dengan kata-kata kotor seperti halnya setan, maka molekul-molekul airnya itu pecah menjadi tidak beraturan. Rasulullah juga bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa air zam-zam itu mampu menyampaikan pesan orang yang meminumnya. Jadi ketika yang minum itu punya keinginan untuk kenyang, maka ia akan mengenyangkan. Dan jika air zam-zam diminum untuk menyembuhkan dari penyakit, maka dia akan menyembuhkan. Terus apa hubungannya riset air ini dengan pembahasan terima kasih? Jadi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tubuh manusia ini 75%-nya bukan ad-dakhil. Bisa dilihat risetnya. Jadi ada datanya ya, dilihat. 75% tubuh dari manusia ini berupa cairan. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh air tadi juga akan dimiliki oleh manusia. Ketika manusia dibisikkan kata-kata yang baik, yang bagus, maka impactnya kita akan bahagia dan senang. Kesimpulannya, kita sudah sering familiar mendengarkan kata ini, tapi marilah ke depannya kita coba untuk membiasakan mengucapkan maaf ketika salah, tolong ketika kita butuh bantuan, dan tolong salah ya, terima kasih ketika kita dibantu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. I think enough for today. I do apologize if there are a lot of mistake, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.